Shalom Bapak Ibu, Saudara dan juga anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di dalam ibadah virtual pada saat ini, di mana ibadah virtual pada saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Sandino STH. Untuk itu marilah kita berdiri menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 60 bait 1 dan 7. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka Engkau selalu setia kepada kami. Kami bersyukur karena kesempatan dengan keluarga kami masing-masing di sini untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya, serta karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang akan kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak sekalian, kita akan membaca pujian Mazmur yang pada malam hari ini. Mazmur pujian yang akan kita baca adalah Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Seperti biasanya kita akan membaca secara berbalasan. Saya akan membaca ayat yang menjorok keluar dan Bapak Ibu Saudara juga anak-anakku membaca ayat yang menjorok ke dalam. Demikian pujian Mazmur kita pada saat ini. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Syarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian pujian Mazmur. Persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anakku sekalian, tibalah saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Untuk itu marilah kita kembali menyanyikan Kidung Jemaat 51 bait 1 dan 2.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur pada saat ini kembali untuk bersama-sama dengan umat-Mu menghayati firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengar. Dan biarlah Engkau ya Tuhan membimbing kami untuk mengerti dan memahami maksud-Mu. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan ayat 43. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan ayat 43. Demikian firman Tuhan mengatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Petrus ketika dia sedang berdoa dan kemudian dia mendapatkan penglihatan dari Tuhan, yaitu adanya sejumlah makanan yang disiapkan Tuhan untuk dapat dia nikmati. Tetapi dia menolaknya karena makanan tersebut adalah makanan yang tidak biasa dia makan, yaitu makanan yang tergolong makanan yang diharamkan sesuai dengan apa yang diyakininya sebagai orang Yahudi. Namun kemudian Tuhan mengangkat makanan-makanan itu setelah dia menunjukkan 3 kali kepada
Petrus. Dan selanjutnya Tuhan menjelaskan kepada Petrus bahwa apa yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram. Nah, itu terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 15. Nah, kemudian di sisi lain Tuhan rupanya ingin menunjukkan kepada Rasul Petrus bahwa dia harus bisa menerima semua orang. Allah ingin menunjukkan kepada Petrus bahwa Injil itu untuk segala bangsa. Nah, disitulah Rasul Petrus terbuka pikirannya, terbuka hatinya, ketika dia kemudian di dalam ayat 34 menyatakan di dalam pembacaan kita, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Maksudnya Rasul Petrus menyadari bahwa selama ini dia membedakan antara orang Yahudi dengan bangsa-bangsa lain, antara dirinya sebagai bangsa Yahudi dan juga bangsa-bangsa lain berkaitan dengan Injil ataupun kabar keselamatan itu. Nah, oleh karena itu dia ditegaskan oleh firman Tuhan yang dinyatakan melalui penglihatannya ketika ada orang-orang yang diutus oleh kepala pasukan yang bernama Kornelius yang datang kepadanya agar dia pergi kepada Kornelius tersebut. Nah, sehingga Petrus akhirnya mengikutinya dan menjelaskan semua yang ingin diketahui oleh Kornelius dan orang-orang yang pada saat itu ingin mengetahui tentang Injil itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Petrus sebagai orang Yahudi, murid Tuhan Yesus yang tentu mengetahui akan rencana Tuhan yang besar untuk karya penyelamatan itu, Tuhan ingin menjelaskan kepada Rasul Petrus. Dan Rasul Petrus menyadari akan dirinya sekarang. Ini dia harus menyampaikan kepada semua orang tentang Injil keselamatan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya di tengah-tengah kehidupan ini, kita juga mendapatkan tugas panggilan yang sama di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia ini, yaitu untuk mengambil bagian di dalam karya membangun dan mewujudkan kebersamaan, yaitu untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur melalui setiap karya dan tugas kita masing-masing. Oleh karena itu, ketika firman Tuhan ini menegaskan bahwa kita adalah sama, bersama dengan setiap orang di mana kita ada, dan Tuhan tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kita juga harus melihat ketika kita sama dengan mereka, berarti kita pun juga harus mampu untuk bisa mengambil bagian dalam kebersamaan itu. Nah, dan oleh karena itu, mari kita sebagai orang yang percaya, bahkan juga kita sudah menikmati dan menghayati kemerdekaan, ya, dan kita ingin mewujudkan kemerdekaan itu di dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga, masyarakat dan bangsa Indonesia, yaitu untuk membangun dalam tatanan yang baru masyarakat Indonesia yang tentu pertama berkeadilan, demikian juga mewujudkan masyarakat yang damai dan juga saling
mengasihi. Oleh karena itu, kita punya peran masing-masing sesuai dengan tugas tanggung jawab kita. Agar ketika kita berperan di situ, kita melihat bahwa peran kita adalah peran untuk menjadi saksi Kristus melalui karya dan perbuatan kita. Oleh karena itu, ketika kita berkarya, lakukanlah dengan karya yang baik. Kita melakukannya bukan hanya seperti untuk melakukannya untuk dunia ataupun manusia, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Sehingga ketika kita melakukannya untuk memuliakan Tuhan, maka apa yang kita lakukan pastilah yang terbaik. Yang terbaik untuk sesama kita. Dan untuk itulah maka kita akan menjadi bagian masyarakat yang membangun ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu kita menyadari tugas dan tanggung jawab kita itu, dan kita ingin mewujudkannya itu di dalam setiap tugas dan panggilan kita, baik ketika kita ada di dalam keluarga, rumah tangga, maupun juga di tengah-tengah tugas kita dalam pekerjaan. Ada sesuatu yang ingin kita sampaikan di sini berkaitan dengan firman Tuhan itu. Yang pertama adalah bagaimana kita sebagai orang percaya, ya, atau sebagai warga gereja dan warga negara, hubungannya dengan kita sebagai orang Kristen. Nah, yang pertama, kita sebagai orang Kristen mendapatkan amanat dari Tuhan untuk bisa membangun masyarakat. Nah, kalau kita mengingat juga apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia misalnya kepada umat percaya yang ada di pembuangan, mereka diminta untuk mengambil bagian di tengah-tengah kehidupan masyarakat pada saat itu, ya, dan membangunnya. Nah, demikian juga tentunya di tengah-tengah kehidupan gereja mula-mula, dan itulah yang telah disadari oleh Petrus, sehingga dia akhirnya mengambil bagian di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang luas melalui datang kepada Kornelius dan juga menceritakan Injil itu. Jadi bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Ya. Jadi apa hubungan saudara sebagai warga gereja dan warga negara? Ya. Warga gereja adalah bagian dari warga negara. Oleh karena itu, setiap warga gereja punya peran untuk membangun masyarakat dan bangsa ini dalam ketaatan juga kepada pemerintah yang memimpin bangsa ini. Yang kedua, bagaimana kita ketika menghadapi mungkin ada perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, ketika ada perbedaan, kita harus melihat bahwa kita tidak hanyut di dalam perbedaan itu. Artinya, ya, kita merasa bahwa kita tidak berguna, bahwa kita akhirnya tidak mengambil bagian di sana. Justru disitulah kita sebagai orang percaya bisa menampakkan diri kita dalam peran bersama di situ. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan ikut berperannya kita membangun bangsa ini juga seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang percaya ketika pada masa kemerdekaan, ya. Mereka juga turut ambil bagian di dalam memperjuangkannya. Nah, kini kita sebagai warga gereja juga ingin memperjuangkannya di alam kemerdekaan melalui tugas panggilan kita. Ingat dan percaya bahwa Tuhan menginginkan Indonesia ini, bangsa kita, masyarakat kita diberkati oleh Tuhan. Dan itu
bisa terjadi ketika kita juga, tentu orang-orang yang diberkati, ingin mengambil bagian di dalamnya. Tuhan memberkati kita dalam tugas-tugas panggilan bersama ini. Amin. Alangkah baik dan indahnya bila di tempat berhimpun orang bersaudara, sama-sama duduk rukun, ibu bapak, adik kakak dan saudara, nah elelele manis, sama-sama duduk rukun dan bersatu dalam kasih itu indah, sungguh indah, harum bagai minyak wangi di kepala Harun, seperti embun yang turun dari Hermon atas gunung-gunung Sion, nah elelele manis, karena dari sana Tuhan datang memberi berkat-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kami bersyukur atas firman yang sudah kami dengar bersama, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami diri kami sebagai orang percaya di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dan Engkau memampukan kami juga untuk dapat mengambil bagian di dalam karya bersama membangun kehidupan di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada ataupun berkarya. Bapak, terima kasih, secara khusus kami juga bersyukur atas berkat-berkat Tuhan dan rencana-rencana Tuhan yang indah bagi bangsa Indonesia, sehingga Engkau telah menganugerahkan bagi bangsa Indonesia pada saat ini untuk bisa menghayati kemerdekaannya. Dan Tuhan memampukan kami juga untuk bisa mengisinya di dalam perjuangan-perjuangan melalui karya dan kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat, baik itu melalui kehidupan dan pelayanan gereja maupun juga setiap orang-orang percaya dimanapun berkarya dan mengambil bagian di tengah-tengah kehidupan ini. Bapak, terima kasih. Secara khusus kami berdoa untuk para pemimpin kami, baik di tingkat pusat maupun juga di daerah. Kami percaya mereka telah Engkau telah menetapkan mereka ya Tuhan untuk menjadi pemimpin yang ingin mewujudkan masyarakat dan bangsa Indonesia yang adil dan makmur, demikian juga yang berkeadilan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, ketika mereka mungkin ada yang dirawat, demikian juga mereka yang sedang dalam proses penyembuhan. Tuhan kiranya pulihkan dan jamah tubuh mereka sehingga disembuhkan. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang menggumuli atas pekerjaannya, menggumuli atas kehidupan rumah tangganya, menggumuli atas karyanya di dalam membimbing dan mendampingi anak-anak mereka. Tuhan kiranya menolong dan memberikan hikmat dan pimpinan Tuhan yang meneguhkan setiap karya hidup mereka. Bapak, terima kasih. Selanjutnya kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul oleh karena kedukaan. Kiranya Engkau pun juga akan memberikan penghiburan dan kekuatan. Kami percaya Tuhan punya rencana-rencana yang indah bagi setiap saudara-saudara kami yang sedang menggumuli pergumulan-pergumulan dalam hidupnya. Dan kami percaya, setiap orang percaya mengimani bahwa Tuhan menyertai dan memampukan setiap anak-anaknya untuk dapat menghadapi setiap persoalan dan juga menjalaninya dengan tetap beriman teguh, sehingga akhirnya mampu untuk bisa mewujudkan rencana-rencananya di dalam setiap
pergumulan tersebut dengan tetap dalam keteguhan dan kesetiaan kepadamu. Bapa, terima kasih. Akhirnya ya Tuhan, kami menyerahkan setiap doa permohonan kami ini yang tidak sempurna ini ya Tuhan. Kami alaskan di tengah kehidupan iman percaya kami melalui Putramu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Sambil mengiringi persembahan, kita akan menyanyikan Gita Bakti 89 bait 1 dan yang kelima. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan namamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya undang untuk berdiri dan kita mengingat apa yang Tuhan telah sampaikan kepada kita, bahwa Dia akan tetap menopang kita, menguatkan kita di dalam kehidupan ini. Dan oleh karena itu, marilah kita menyambut amanat pengutusan ini melalui memuji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 117 bait kedua, ketiga, dan ke-13. Damai dan tentram
biar kami tidak sombong, angkuh dan beban, tapi hidup bijaksana, selalu merendah. Utus kami Juru Selamat, jadi saksimu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Jemaat Tuhan, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.